Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Alfiani, NIM 18071019, mahasiswa semester 6 jurusan Program Pendidikan Kimia, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pengenalan lapangan persekolahan 2 yang telah saya laksanakan di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Pemenang. Baiklah, di sini saya akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu hasil observasi lingkungan sekolah. Yang kedua, telaah kurikulum strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatan. Yang ketiga, pendampingan peserta didik ekstrakurikuler dan pekerjaan administrasi. Yang keempat, perangkat pembelajaran atau satuan layanan BK yang digunakan oleh guru. Yang kelima, perangkat pembelajaran yang digunakan atau yang dibuat oleh mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu jurnal refleksi pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan membahas bab 1 yaitu hasil observasi lingkungan sekolah, yang dimana visi dari Madrasah Aliyah Al-Hikmah yaitu mewujudkan madrasah yang siswanya beriman, cerdas, dan berbudi luhur. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, mewujudkan proses belajar mengajar dan bimbingan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, mewujudkan penghayatan keterampilan dan pengalaman dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang demokratis, berakhlakul karimah, cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang berkepribadian dinamis, terampil, menguasai pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berkarakter. Yang kelima, membimbing siswa untuk dapat mengenal lingkungan sehingga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang keenam, meningkatkan ketakwaan serta terbentuknya jiwa dan perilaku Islami. Yang ketujuh, meningkatkan mutu pendidikan di bidang akademik dan non-akademik. Yang kedelapan, melestarikan dan mengembangkan olahraga, seni, dan budaya. Yang kesembilan, meningkatkan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ke-10, menanamkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan lingkungan madrasah yang aman, asri, indah, produktif, dan inovatif. Adapun bagian kedua dari bab pertama yaitu struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi Madrasah Al-Hikmah Pemenang terdiri atas Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, Kepala Tata Usaha, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana dan Prasarana, Wakasek Humas, BP, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran, Koordinator Program, Satgas Wakasek, Pembina OSMA, peserta didik, pembina ekstrakurikuler, urusan perlengkapan, urusan kepegawaian, dan urusan keuangan. Tata kerja sekolah adalah keputusan-keputusan yang mengikat dan berdampak pada setiap unit tenaga kependidikan sekolah. Rumusan tata kerja bertujuan untuk membangun budaya kerja yang positif dengan mengacu pada kualitas, komitmen, dan motivasi tenaga kependidikan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Pemilihan, pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian tenaga kependidikan pada sekolah dilakukan dengan transparan dan proses yang demokratis, berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi kebutuhan sekolah. Forum untuk menentukan kelayakan proses pemilihan, pengangkatan, promosi, mutase, dan pemberhentian jabatan tenaga kependidikan dapat ditentukan oleh manajemen sekolah atau gabungan antara manajemen sekolah dan Dikpora.
Jika terjadi perselisihan dalam proses penentuan tata kerja di lingkungan sekolah yang tidak terselesaikan, maka kepala sekolah berhak menentukan dan mengambil alih kebijakan atau keputusan yang akan dilaksanakan. Bagian ketiga dari bab 1 yaitu deskripsi karakteristik umum peserta didik. Deskripsi karakter siswa atau siswi secara umum yang berada di MA Al-Hikmah Pemenang. Siswa-siswi MA Al-Hikmah Pemenang disiplin, terbukti dengan kedatangan di sekolah sebelum pukul 07.30 walaupun ada beberapa siswa yang terlambat, namun sebagian besar sudah disiplin. Siswa-siswi MA Al-Hikmah Pemenang juga sangat ramah dan sopan. Setiap pagi hari, siswa memiliki jadwal tersendiri berdiri di depan gerbang sekolah untuk menyambut kedatangan siswa, guru maupun tamu sekolah yang datang ke sekolah. Siswa-siswi MA Al-Hikmah Pemenang aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Siswa-siswi religius selalu tilawah Al-Quran di pagi hari. Pada awalnya, siswa begitu cuek dan sedikit kaget dengan kedatangan kita yang PLP ke sekolahnya. Akan tetapi, setelah sama-sama mengenal satu sama lain, dari setiap guru PLP, siswa menghormati dan menghargainya. Siswa selalu merespon dan mengerjakan apa yang dikatakan dan ditugaskan oleh guru, dan dimanapun siswa melihat dan bertemu dengan guru PLP, mereka selalu menegur sapa dengan sedikit senyum bercanda. Bagian keempat dari bab 1 yaitu kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang dimana kegiatan kokurikuler ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam hal ini, adapun kegiatan kokurikuler yang pernah dilakukan yaitu mengunjungi lab fisika UNRAM dan destinasi wisata ke Desa Sade. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah Al-Hikmah yaitu memiliki 2 ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu Pramuka dan yang kedua yaitu PMR. Sedangkan pembina untuk Pramuka dan PMR ini langsung dibina oleh organisasi Madrasah Al-Hikmah Pemenang. Bab kedua, telaah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatan. Kurikulum dan perangkat pembelajaran di MA Al-Hikmah Pemenang yaitu menggunakan kurikulum 2013 atau yang sering disebut dengan K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 atau yang sering disebut dengan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia atau afektif, berketerampilan atau psikomotorik, dan berpengetahuan atau kognitif yang berkesinambungan. Bab ketiga yaitu pendampingan peserta didik ekstrakurikuler dan administrasi.
pendamping peserta didik. Yang pertama yaitu ketika berada di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Pemenang, saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 10. Jam pelajaran kimia untuk kelas 10 adalah 2 jam per minggu. Jadwal mengajar di kelas 10 adalah hari Selasa di jam ketiga dan hari Rabu di jam kedua. Tugas pendampingan peserta didik yang kedua yaitu mendidik. Semua guru diamanahkan oleh kepala sekolah untuk mendidik peserta didik agar disiplin dengan membiasakan sebelum KBM dimulai untuk membersihkan kelas, merapikan pakaian, mengecek perlengkapan seragam siswa dan mencatat siswa yang terlambat. Yang ketiga yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang disusun yaitu silabus, RPP, bahan ajar, lembar penilaian. Melaksanakan program pembelajaran yang dimana daftar hadir siswa dan jurnal pembelajaran. Catatan khusus dalam proses pembelajaran yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Bab yang keempat yaitu perangkat pembelajaran yang digunakan guru atau media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang pertama yaitu silabus, yang kedua RPP, yang ketiga program tahunan, yang keempat program semester, dan yang terakhir yaitu kalender pendidikan. Bab kelima yaitu perangkat pembelajaran satuan layanan yang digunakan guru atau media pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa, yaitu RPP, program semester, kalender pendidikan, media pembelajaran, dan soal evaluasi. Bab yang terakhir yaitu jurnal refleksi pembelajaran atau praktik. Yang pertama yaitu refleksi proses materi hukum dasar kimia kelas 10. Yang kedua, refleksi proses mengajar materi hukum dasar kimia dan molekul kelas 11 IPA. Dan yang terakhir yaitu refleksi pada saat kegiatan PLP 2. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.